Ya, halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi nih di Etika Bisnis, etika dalam teknologi. Cuman di sini kita bakalan melihat etika bisnis ini dilihat dari bidang profesi IT. Karena apa? Karena teman-teman nih harapannya bakalan bisa menjadi pengusaha yang memiliki basis teknologi dalam pelaksanaannya. Jadi, kita next aja ya. Ya, ini bahan kajian yang pertama, etika bisnis dalam bidang-bidang berkaitan dengan IT. Kemudian yang kedua, prinsip etika bisnis dalam bidang IT. Yang ketiga, bisnis yang termasuk pada bisnis IT. Dan yang keempat, kasus etika bisnis dalam bidang IT. Nah, ini bahan diskusinya. Teman-teman boleh nih ramaikan forum dengan berikan ide teman-teman tentang bisnis IT yang mungkin teman-teman buat. Jadi, misal teman-teman punya bisnis apa, nah itu mau di IT-kan dengan cara seperti apa. Kemudian memberikan keterangan tambahan terkait dengan kasus pelanggaran etika yang mungkin terjadi pada bisnis tersebut. Nah, berikan antisipasi dalam keadaan tersebut yang mungkin dilakukan oleh teman-teman sendiri. Itu ya. Jadi, kalau misalnya nih teman-teman sebagai pengusaha harus juga bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke depannya. Oke, silakan buka forumnya dan berikan keterangan teman-teman. Selanjutnya, ini di dalam pengertian. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi atau hardware-nya dalam perangkat keras dan software sebagai perangkat lunak dalam komputernya nih. Nah, ketika etika bisnis ini di dalam bidang IT adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dijual dapat dipasarkan dengan luas dan mudah. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita lihat atau kemarin kita sudah bahas nih tentang apa namanya teknologi. Kalau kemarin katanya Pak Yuda ya atau Mas Yuda itu sendiri, dia bilang kalau misalnya teknologi ini adalah sebagai media saja. Jadi sebagai mediator, hanya sebagai pengantar, tapi bukan penentu utama. Itu sepakat karena apa? Karena di sini kebutuhan konsumen ini harus dipasarkan dengan luas, ini memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia saat ini. Nah, prinsip dari teknologi informasi ini, prinsip tujuan teknologi informasi adalah, ini menurut Saputro tahun 2018, yang pertama, tujuan teknologi informasi ini memberikan bantuan manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Jadi ini kayak upgrade, kayak memberikan bantuan, kayak mempermudah gitu ya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi ini bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah prinsip high tech, high touch. Nih, jadi sebenarnya fungsi dari teknologi informasi ini pentingnya itu hanya membantu ya, tapi tidak boleh menjadikan ketergantungan pada teknologi canggih tersebut. Nah, yang lebih penting ini adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch-nya kepada manusia. Jadi percuma nih kalau kita punya smartphone tapi orangnya nggak smart. Jadi kita punya YouTube tapi lihatnya di channel-channel yang tidak bermanfaat, kayak cuma ngeprank kemudian dan segala macamnya. Oke, kita mungkin bisa melihat YouTube sebagai agenda hiburan gitu ya. Tapi juga jangan lupa memanfaatkan YouTube dan media sosial ini sebagai alat-alat untuk menambah informasi dan ilmu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih melek dengan informasi yang ada di eh, sosial media atau media-media yang ada sekarang, dan teman-teman bisa memanfaatkan ilmunya, ini teman-teman bakalan menjadi orang yang paling pinter nih sedunia. Kenapa? Itu karena teman-teman tahu semuanya, tahu tentang tips dan triknya semuanya. Jadi kalau misalnya kita tahu positifnya itu bakalan lebih enak. Kemudian yang ketiga, sesuai teknologi informasi pada manusia. Nah, ini seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya. Jadi manusia yang harus menyesuaikan teknologi informasi itu kebalik ya. Jadi sebenarnya teknologi informasi ini cuma mendukung dan mempercepat pekerjaan kita, bukan kita yang akan menjadi satu-satunya orang yang harus mengoperasionalkan dan mengambil ini ya, jadi kayak kemarin nih, kalau misalnya teman-teman ingat, di seminar saya kemarin itu di webinar ya, saya mengatakan bahwa manusia itu akan menjadi
apa namanya, oh salah ini ya, mesin atau, teknologi ini akan menjadi pencari solusi. Tapi siapa sih yang cari-cari masalahnya, siapa sih mendeteksi ada masalah di sebuah data atau di sebuah keadaan, nah itu adalah manusia. Maka memang mungkin kita dipermudah nih dengan teknologi, tapi kita juga harus melibatkan diri kita untuk menambahkan ilmu yang namanya wise atau kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Solusinya pasti sudah ada, tapi kita bisa apa namanya, memanfaatkan, bisa diterapkan atau tidak, sesuai nggak nih dengan, harkat hidup manusia apa, secara umum. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar prinsip dari teknologi informasi, sehingga kita tidak terjebak gitu ya, di dalam, apa namanya, gelombang-gelombang teknologi informasi yang semakin tidak, bijaksana mungkin ke depannya. Nah, di sini ada beberapa jenis bisnis yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama adalah website development. Di sini mungkin memang khusus buat teman-teman IT ya yang belajar coding dan segala macamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, karena apa? Karena kursus-kursus terkait dengan website development dan segala macamnya ini sudah ada terbuka dengan bebas. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk atau mulai bisa mengakses di kartu prakerja itu pasti ada tawaran-tawaran di mana kita bisa belajar coding atau kalau misalnya kita nih sebagai seorang eh, manajer atau kita sebagai akuntan ini pengen belajar yang namanya bisnis data analisis itu sangat bisa. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa membaca data-data seperti itu, seperti ilmu-ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah startup. Nah, di sini kita tuh kalau misalnya nih pengen bikin startup itu sebenarnya gampang banget. Modalnya itu cuma sekitar 3 jutaan ketika kita udah bisa membeli template dari website. Nah, kayak gitu. Tapi itu template jadi gitu ya. Bahkan ada yang tidak berbayar seperti toko.ly. Itu template yang kita miliki, kita kayak punya startup baru, tapi di sana berbasis dengan apa namanya website template. Nah, jadi teman-teman ini bisa coba aja. Nanti kalau misalnya pengen tahu itu di toko.ly, itu teman-teman juga bisa memanfaatkan nih, misal teman-teman pengen bikin suatu produk atau tata cara pembayaran dan segala macam yang mirip-mirip apa mirip-mirip e-commerce ini, teman-teman bisa akses aja. Kemudian yang ketiga adalah desain grafis. Ini tidak menutup kemungkinan semua orang bisa melakukannya. Kita punya Adobe Illustrator, kita punya Corel Draw, kita punya SketchUp. Nah, aplikasi-aplikasi ini nih sebenarnya teman-teman tuh sangat bisa memanfaatkan karena apa? Karena ilmu ini tidak hanya selalu dipelajari di dalam perkuliahan IT ya, tapi teman-teman aja buka YouTube cara membuat kata-kata menjadi emboss atau cara untuk membuat logo. Itu pasti banyak sekali tipsnya di YouTube. Kemudian yang keempat ada search engine optimization. Nah, ini menariknya search engine optimization ini banyak dicari oleh orang ya karena apa? Karena ini adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan popularitas kita ini di dalam Google. Jadi misal kita ngetik pertama di Google nih, yang keluar adalah toko teman-teman. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini ada cara-caranya tersendiri dan bahkan dalam Google ini kalau misalnya nggak salah itu namanya komunitas adalah Gapura Digital yang ada di Semarang karena kebetulan di Purwokerto waktu itu saya mengajukan untuk dibuka di sini juga belum ada tanggapan waktu itu ya. Tapi di sana di Gapura Digital itu mengajarkan bagaimana sih cara untuk mengoptimisasi search engine yang bisa terjadi di Google. Seperti itu dan itu free malah bahkan kita dapat sangu dan dapat makan siang secara gratis. Kemudian yang kelima, ada pengembangan aplikasi mobile, ini juga mungkin khusus buat teman-teman IT. Kemudian yang keenam adalah blogger, ini sesuatu yang sangat bisa kita lakukan ya. Misal kita kayak saya punya temen ini namanya Kak Eli dan dia sekarang sedang menulis review-review kosmetik karena dianya suka banget nih sama yang namanya kosmetik dan maka dia sekarang lagi mendalami yang namanya menjadi penulis blog. Nah, kemudian di sana dia berhasil mendapatkan sekitar pembaca 10.000 sekian dengan beberapa penerapan gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita akan panggil untuk Mbak Eli untuk sharing terkait bagaimana sih rasanya untuk menjadi blogger dan apa sih manfaatnya. Tapi kalau misalnya saya logikakan sekarang ini ya, manfaat yang bisa dilakukan ini adalah salah satunya mengaktualisasikan dan apa namanya memberikan
pelatihan-pelatihan terhadap diri kita nih untuk terus belajar untuk menulis. Nah, kemudian yang selanjutnya IT Solution ini memang khusus diberlakukan untuk teman-teman yang belajar IT secara mendalam. Jadi memberikan apa namanya? Pengembangan-pengembangan program yang berkaitan dengan IT. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dalam semua jenis bisnis yang ada di dalam IT nih, teman-teman minimal nih bisa banget belajar di startupnya, kemudian belajar di desain grafis, dan kemudian search engine optimization, dan kemudian yang keenam ini adalah blog. Jadi, nggak menutup kemungkinan juga bahwa menjadi blogger itu juga akan menghasilkan sebuah penghasilan ya yang cukup menarik. Seperti itu. Ya, masuk dalam kasus etika bisnis nih yang mungkin bakalan banyak terjadi ya, yang kita alami juga nih ya. Yang pertama adalah kebocoran data pengguna. Nah nih, seperti contoh yang baru-barusan saja terjadi ini adalah Tokopedia, di mana terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia ke pihak ketiga. Nah, di sini yang sangat berbahaya adalah di mana keadaan data-data privasi kita seperti nomor telepon, kemudian alamat dan apa namanya ini email itu bisa digunakan oleh pihak-pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab ya terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah privasi cookies, di mana privasi cookies ini akan menggambarkan bahwa penggunaan tracking teman-teman nih ketika mencari sesuatu. Misal, teman-teman pernah dengar nggak sih kalau misalnya info bahwa Instagram itu bisa mengetrack atau mendengarkan percakapan kita, kemudian ketika kita buka eee, Instagram-nya akan memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan. Atau misal nih kita, lihat di Shopee. Di Shopee kita, searching sesuatu barang kayak gitu ya. Nah, nanti setelah itu ketika kita buka Tokopedia, kemudian kita buka, Lazada dan beberapa hal apa, bentuk aplikasi e-commerce yang lain, mereka akan nge-track hal yang sama atau merekomendasikan hal yang sama seperti yang kita tracking di Shopee, seperti itu. Nah, itu kadang-kadang menjadi privasi cookies kita yang terambil secara kita tidak sadar. Tapi, di sana mungkin saya belum bisa jelasin ya gimana secara teknisnya yang kemudian teman-teman nih bisa tanyakan kepada pembelajaran IT ini besok ke depan karena kita kan ke depan ini ada yang namanya bisnis digital yang akan diajar oleh teman-teman dari IT dan kemudian manajemen juga. Jadi di sana teman-teman bisa tahu nih gimana sih teknisnya pelanggaran privasi cookies ini sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan intelektual, di mana copyright. Copyright itu izin untuk mengcopy gitu ya, trademark, kemudian paten dan nama domain. Di sini copyright, apa sih yang dimaksud dengan copyright? Nah, teman-teman pasti sering banget nih ya, gimana caranya nih punya atau bisa ngambil atau bisa download video official yang ada di dalam YouTube. Ngaku aja, pasti semua orang pernah mengakses yang namanya save.id. Nah, disitulah ada kemudian yang namanya pelanggaran-pelanggaran copyright yang mungkin terjadi. Jadi kita ngambil nih secara official, kemudian kita bakar dan kita jual belikan. Nah, itu kan berbahaya ya, itu akan menghancurkan yang namanya copyright dan trademark. Kemudian kalau paten sendiri, karena mungkin ilmu-ilmu yang kita share kadang-kala di dalam sebuah sosial media ini bisa juga dipatenkan oleh orang lain, maka teman-teman nih kalau misalnya punya penemuan atau inovasi terbaru, silahkan nih didaftarkan di Haki-nya ya. Jadi teman-teman bisa memiliki kekayaan patennya atau kekayaan idenya dengan cara mendaftarkannya secara langsung atas nama teman-teman. Nah, setelah itu baru aja tuh di-share ke dalam sebuah sosial media beserta beberapa tata cara dan segala macamnya. Nah, itulah cara untuk menghargai kekayaan intelektual diri teman-teman sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah nama domain, di mana nama domain ini akan menjelaskan terkait tentang misal nih, teman-teman bikin sebuah produk namanya misal di sini ada Shopee ya. Shopee itu apa PEE. Nah, teman-teman bikin nih yang namanya Shopee itu tulisannya SOPII. Nah, orang-orang yang dengar Shopee itu akan langsung ngelinknya ke perkataan SOPII. Karena apa? Karena mirip dan orang Indonesia tidak
mungkin ya orang Indonesia itu merasa, ah mungkin yang paling benar yang katanya kayak bahasa Indonesia banget gitu ya. Nah, di sana ternyata yang nge-link ke teman-teman itu lebih banyak daripada Shopee. Nah, di sini adalah penyelewengan yang namanya nama domain gitu ya. Jadi apa nama yang sudah ada kemudian dimiripkan atau ditukar nih bahasanya di dalam nama domain teman-teman. Nah, di sana termasuk salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang tidak dihargai. Kemudian ada juga misal nih kita menggunakan nama domain yang berkaitan dengan teman-teman tahu merek FL gitu ya, Louis Vuitton atau kalau dalam bahasa benerannya Louis Vuitton. Nah, itu akan apa namanya? Diakses oleh banyak orang. Kemudian teman-teman secara iseng ini bikin namanya sama Louis Vuitton itu dengan alamat @gmail.com. Nah, ini bisa juga nih @gmail.com gitu ya. Nah, ini bisa juga nih menjadi hak kekayaan apa pelanggaran hak kekayaan intelektual. Karena apa? Karena pasti nama domain yang Louis Vuitton itu akan dicari oleh Louis Vuitton untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang seperti itu. Nah, ini secara spesifiknya bisa dinamakan dengan typo squatting atau penggunaan nama domain dan menukarkan salah satu huruf agar banyak diakses. Jadi kayak mencuri gitu kan. Jadi, wah dimiripin lah, biar apa? Biar kita bisa bajak nih kalau pengen shopping tadi dan pengen Louis Vuitton. Nah, seperti itu. Kemudian penyebaran clickbait pada sosial media. Nih teman-teman sering banget gak sih kayak bila apa misalnya lagi buka sebuah website kemudian tertulis selamat Anda memenangkan bla bla segala macamnya. Nah, itu adalah clickbait pada sosial media. Nah, kalau misalnya teman-teman ngeklik kemudian eh apa namanya? Mengisikan apa informasi-informasi penting nih ke dalam sana. Nah, itu juga menjadi berbahaya seperti itu ya. Apalagi ketika kita memasukkan rekening. Walaupun pada dasarnya rekening kita juga nggak ada isinya gitu kan ya. Tapi di sana adalah ada yang namanya pelanggaran hak-hak privasi teman-teman yang bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hoax atau marketing dengan klaim tertentu yang tidak sesuai dengan realita. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sering banget ya apa namanya, ngelihat iklan, bagaimana cara membersihkan gigi dengan sempurna, pengen gigi putih bersih dan segala macamnya. Apakah teman-teman yakin, gigi putih bersih yang dipasang itu adalah, sesuai dengan produk yang dijanjikan? Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang menjadi klaim nih ya, yang tidak sesuai dengan realita. Bahkan ketika kita menggunakan apa namanya, produk-produk tersebut bisa nih jadi sesuatu yang berbahaya buat diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian nih dari kita tentang kasus etika bisnis. Teman-teman nih bisa berimajinasi dan memikirkan di dalam forum apa sih sebenarnya gitu. Karena di kuis ini nanti kuisnya cuma sedikit aja, paling 3 pertanyaan gitu ya. Nanti bentuknya multiple choice atau true and false. Nanti teman-teman bisa berkaitan dengan etika bisnis yang terjadi dalam dunia teknologi. Seperti itu, oke, see you, sampai jumpa kembali. Dan 2 pertemuan berikutnya itu adalah bentuknya analisis kasus ya, yang akan saya berikan kasusnya secara lengkap di dalam Skalsa. Terima kasih.